وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Sahih Muslim, masih dalam kitab yang kedua, yaitu Kitabut Thaharah, bab yang ke-20, yaitu An-Nahyu Anit Takhalli Fit Turuq Wadh-Dhilal. Bab ini menjelaskan tentang larangan untuk membuang hajat di jalan ataupun di tempat yang teduh. Hadis yang ke-617 dari kitab Sahih Muslim, atau hadis yang ke-68 dari Kitabut Thaharah. Di sini disebutkan hadis yang dibawakan satu hadis oleh Imam Muslim, yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu al-la'inaini. Qalu wa man la'inan ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim. Rasulullah SAW bersabda, ya, hati-hatilah terhadap dua hal yang mendatangkan laknat. Maka mereka, itu para sahabat, bertanya, apakah dua hal yang mendatangkan laknat tersebut, wahai Rasul? Kemudian Nabi SAW mengatakan, yaitu orang yang dia membuang hajatnya atau kotorannya di jalan manusia atau di tempat mereka berteduh. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ini maksud dengan al-la'inaini, yaitu dua hal yang mendatangkan laknat, yaitu dua hal yang bisa mendatangkan laknat. Artinya ketika kita melakukannya, maka manusia melaknat kita atau marah kepada kita, dan juga mungkin mencela kita karena melakukan hal tersebut. Ini yang dimaksud dengan perkataan Nabi, ittaqu al-la'inaini, yaitu hati-hati terhadap dua perkara yang akan mendatangkan laknat, yaitu mendatangkan kebencian manusia, kemarahan manusia. Ya. Bisa juga diartikan, yaitu al-la'inaini ini, yaitu al-mal'un, artinya orang yang dilaknat, sesuatu yang dilaknat atau perbuatan yang dilaknat, artinya sama. Artinya ada dua hal yang kalau kita kerjakan maka kita akan dilaknat, atau perbuatan itu dilaknat, perbuatan tersebut dilaknat, artinya
manusia mencelanya, anggap itu suatu hal yang sangat buruk, sangat jelek. Apa itu? Yang pertama, alladzi yatakhalla fi tariqin nas, yaitu orang yang membuang hajatnya, kotorannya, buang air besar atau kecil di jalannya manusia. Dan ini tentunya menyakiti ya, orang lewat ya di situ, kemudian dia buang kotorannya di situ, maka akan mengganggu manusia. Maka orang akan mencela, ini mungkin akan mengatakan siapa yang melakukan ini dan seterusnya. Dan mungkin akan keluar perkataan yang buruk, yang jelek ya. Atau dia membuang kotorannya di zil, yaitu di tempat berteduhnya manusia, di tempat yang ada pohon yang rindang misalnya, yang manusia sering duduk di situ, berkumpul di situ, maka dilarang kita buang hajat di situ. Nah, di sini ya bukan berarti seluruh tempat yang rindang dilarang, tapi adalah tempat yang memang biasanya dilakukan atau di situ manusia berkumpul atau mereka sering duduk-duduk di situ. Maka ini dilarang. Kenapa? Karena ini menyakiti ya, manusia, kaum muslimin. Dan ini bisa kita lihat bagaimana adab atau akhlak yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita ketika membuang hajat itu dilarang oleh Nabi SAW di jalan manusia ataupun di tempat teduh mereka, dengan tujuan menjaga perasaan mereka, ataupun ya manusia tentunya tidak suka dengan bau yang tidak sedap, yang tidak enak. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya Islam agama yang sempurna, agama yang mengajarkan kebersihan dan juga yang menjaga kebersihan. Kemudian di sini juga bisa kita ambil pelajaran betapa seorang yang dia membuang kotorannya di tempat orang, di tempat umum, maka dia akan menyakiti manusia. Termasuk di sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bagaimana dengan orang yang menyakiti manusia dengan perkataannya. Ini juga termasuk ya yang dilarang. Ya, bagaimana Allah SWT dan Rasul melarang ya, kita menyakiti manusia dengan perkataan, termasuk dalam hadis ini yaitu menyakiti manusia dengan kotoran. Maka ini dilarang. Maka secara umum Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjaga adab, agar kita tidak menyakiti manusia, baik itu dengan kotoran kita ataupun dengan perkataan kita. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan wallahi la yu'min ya, dalam sebuah hadis, tidak, demi Allah tidak beriman ya, sampai 3 kali kata Nabi, yaitu orang yang menyakiti tetangga dengan tetangganya. Ini ya secara umum bisa kita ambil pelajaran ya dari hadis yang mulia ini. Seorang ya dilarang menyakiti orang lain, baik itu ya di sini dalam hadis ini menyakiti ketika dia membuang kotorannya di tempat manusia, di tempat umum. Ini dilarang. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab yang ke-21, bab al-istinja bil ma'i minat tabarruz, yaitu bab yang menjelaskan tentang istinja ketika selesai buang air besar. Yaitu istinja artinya bersuci dengan menggunakan air ya. Istinja dengan air ketika selesai seorang membuang hajatnya. Hadis yang ke-69 itu hadis dari Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ha'itan wa tabi'ahu ghulamun ma'ahu midha'atun huwa asgharuna fawada'aha inda sidratin faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu fakharaja alaina wa qad istanja bil ma'i. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke sebuah kebun, kemudian diikuti oleh seorang anak kecil yang dia membawakan air, membawakan bejana atau cerek ya, yang berisi air yang digunakan biasanya untuk berwudu. Dan dia, kata Anas, adalah orang yang paling kecil di antara kami ketika itu.
Kemudian anak itu menaruh tempat atau cerek ataupun bejana yang berisi air tadi di sisi pohon sidr atau bidara. Kemudian Nabi SAW selesai membuang hajatnya, kemudian menemui kami, kemudian beliau beristinja dengan air. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-70 atau hadis kedua dari bab yang ke-21. Hadis ini juga dari Anas bin Malik. Beliau berkata, kana Rasulullah SAW yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fayastanji bil ma'. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke tempat buang hajat, kemudian beliau membawa serta saya, kata beliau, dan juga seorang anak kecil yang seperti saya atau semisal saya, sebesaran sebaya saya, yang membawa bejana yang di dalamnya ada air dan juga sebuah tombak. Dan kemudian Nabi SAW beristinja dengan menggunakan air. Riwayat yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab ini juga hadis Anas. Kana Rasulullah SAW yatabarrazu li hajatihi fa'atihi bil ma' fayataghassalu bih. Anas bin Malik menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW membuang hajatnya, kemudian aku mendatangi beliau dengan membawa air, kemudian beliau bersuci dengannya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah SWT, ini 3 hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab yang ke-21 yang berkaitan tentang istinja. Istinja dengan menggunakan air ketika seorang selesai buang hajatnya, buang air kecil ataupun besar. Hadis ini 3-tiganya dari Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik menceritakan Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun atau tempat, maka ketika itu beliau bersama Anas dan juga ada seorang anak yang sebaya dengan beliau, yaitu sebaya dengan Anas, kemudian membawakan air, membawakan air sehingga Nabi SAW bisa beristinja dengan air tersebut. Kemudian dalam riwayat yang kedua tadi disebutkan bahwasanya Nabi membawa bejana yang berisi air dan juga tombak. Di sini Imam Muslim menjelaskan, tentunya bejana yang berisi air Nabi SAW gunakan untuk beristinja kemudian berwudu. Kemudian adapun anazah ataupun tombak kecil, itu Imam Nawawi mengatakan bahwasanya ini digunakan untuk sebagai batas atau sutrah ketika Nabi sholat. Karena Nabi SAW membiasakan untuk setelah selesai membuang hajatnya, kemudian beliau berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Maka ketika beliau ingin sholat, maka beliau meletakkan anazah atau tombak kecil ini di hadapan beliau sebagai sutrah atau pembatas, sehingga orang yang di belakang sutrah bisa melewati Rasul untuk berjalan. Maka dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran pertama, yaitu dianjurkan kita untuk istinja dengan menggunakan air. Sebagaimana juga disebutkan dalam bab sebelumnya bahwasanya dianjurkan kita, disyariatkan untuk istinja menggunakan air. Dan boleh juga kalau tidak ada air, yaitu dengan menggunakan selain air, dengan batu ataupun dedaunan yang disebut dengan istijmar. Maka ini juga dibolehkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan digabungkan antara keduanya. Maka istinja ini suatu hal yang disyariatkan ketika seorang selesai membuang hajatnya. Kemudian faedah dari hadis ini juga kita bisa ambil bahwasanya Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi SAW, yang beliau adalah ketika itu masih kecil, dan beliau adalah termasuk sahabat yang berkhidmah kepada Nabi SAW, membantu Nabi dalam
segala urusan, termasuk hal yang berkaitan dengan pribadi Rasul SAW, sampai membawakan air wudhu Nabi SAW. Ini adalah sahabat yang mulia, yaitu Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga faedah dari hadis ini adalah bahwasanya Rasul SAW ketika buang hajat, beliau mencari tempat yang jauh, ya. Al-khala artinya tempat yang luas, yang jauh dari pandangan manusia. Maka ini tentunya berbeda dengan di zaman kita ya sekarang, di mana kita setiap rumah kita yang memiliki kamar mandi atau WC yang di situ kita bisa buang hajat. Tapi di zaman dahulu tidak ada. Maka mereka biasanya ya buang hajatnya jauh, ya mungkin ya, seperti tadi disebutkan ke kebun ataupun di padang pasir yang luas, yang menjauh dari manusia. Ini tentunya tujuannya untuk ya, tidak menyakiti manusia dengan bau yang tidak baik atau tidak sedap. Maka ini ya di zaman dahulu ya Nabi SAW yadkhul ya, al-khala artinya ya, pergi ke tempat yang jauh yang itu tidak terlihat. Kemudian beliau di situ membuang hajatnya. Kemudian juga dari hadis ini juga kita bisa ambil pelajaran bahwasanya di antara suatu hal yang disyariatkan atau disunahkan bahwasanya seorang berusaha untuk selalu menjaga wudhunya. Bagaimana Nabi SAW membiasakan beliau ketika buang hajat, kemudian beliau berwudhu, kemudian sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, yaitu sholat sunnah wudhu. Ya, ini Nabi SAW lakukan. Ya. Dan juga faedah dari hadis ini yaitu dianjurkannya atau disunahkan, ya menurut sebagian para ulama atau jumhur para ulama, itu sholat yang menghadap sutrah atau pembatas. Ya, menurut jumhur para ulama mengatakan ini sutrah adalah hukumnya sunnah, sebagian lagi mengatakan adalah wajib. Ya. Di sini Nabi SAW, ya sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Imam Nawawi, membawa anazah atau tombak kecil, ya tujuannya adalah sebagai sutrah, di mana Nabi SAW salat menghadap ke sutrah tersebut sehingga orang yang ingin lewat bisa lewat. Ini menunjukkan bahwasanya ya hal ini disyariatkan, dan kalau kita bisa ya salat menghadap sutrah itu adalah satu hal yang lebih utama. Kemudian juga ya para ulama menjelaskan ya tentang keutamaan beristinja dengan menggunakan air, karena beristinja menggunakan air itu lebih bersih dibandingkan dengan beristinja atau istijmar dengan menggunakan selain air. Kemudian juga di sini para sahabat ya tadi disebutkan ya, Anas bin Malik ya, bagaimana berkhidmah kepada Nabi SAW. Dan di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang ya bersemangat untuk berkhidmah kepada Nabi SAW. Di sini Anas bin Malik, ya dalam riwayat yang lain nanti juga akan ada Huzaifah dan yang lainnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ya bagaimana para sahabat adalah orang-orang yang sangat berkhidmah kepada Nabi SAW. Sampai kita lihat ya, hal yang menurut kita mungkin hal yang kecil ya, yang berkaitan dengan ketika Nabi SAW membuang hajatnya, maka dibawakan air untuk istinja dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa para sahabat adalah orang-orang yang sangat perhatian kepada Rasul SAW, yang sangat mencintai Nabi dan sangat berkhidmah kepada Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan juga betapa ya, para sahabat adalah orang-orang yang mulia. Bagaimana mereka berkhidmah kepada Nabi SAW, bagaimana mereka memuliakan Nabi SAW, ya termasuk yang mungkin membawakan air untuk beristinja Nabi SAW. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini beberapa hadis ya yang berkaitan dengan pertama tadi ya bab yang ke-20 tentang larangan kita membuang hajat atau kotoran di
tempat yang terlarang, di jalan, ya, tempat keramaian, ini dilarang. Atau di tempat yang orang-orang biasanya berteduh dan berkumpul di situ. Kemudian istinja dengan menggunakan air. Ini semua kalau kita perhatikan menunjukkan betapa Islam, agama yang sekali lagi kita sebutkan, agama yang sempurna dan paling sempurna. Karena Islam mengajarkan mengatur segala sesuatu. Bagaimana cara kita beristinja, bagaimana menghadapnya, ya. Sebelum ini kita membahas tentang bagaimana cara kita istinja, menghadapnya bagaimana. Tidak boleh membelakangi dan juga tidak menghadap kiblat. Kemudian yang dalam hadis ini juga ditentukan atau dijelaskan bagaimana kita membuang hajat di tempat, ya. Jangan di tempat yang itu tempat berkerumunnya manusia. Justru mencari tempat yang jauh dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang sempurna, ya, sampai hal yang mungkin menurut sebagian manusia, sebagian orang itu masalah kecil, tapi Islam mengatur itu dengan sedemikian rupa. Ini menunjukkan betapa Islam agama yang sempurna, agama yang memperhatikan kebersihan dan menganjurkan kepada umatnya untuk bersih, ya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini beberapa hadis yang bisa kita sampaikan, ya, pada malam hari ini. Karena setelah ini akan berkaitan dengan bab yang ke-22, yaitu bab masul khufain, yang pembahasannya cukup panjang, ya, dibawakan oleh Imam Muslim di sini sekitar 11 hadis, ya, dan ini butuh waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan, ya, atau kita bahas pada pertemuan yang akan datang, ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.